Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan praktek persidangan mengenai perdata khusus yaitu basis tentang perceraian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis 14 Desember 2023, sidang perkara perdata nomor 01/PDT.G/2023 PA Karawang akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara nomor register 01/PDT.G/2023 PA Karawang antara saudari Farah Adelia sebagai penggugat melawan saudara Farhan Abdurrahman Habib sebagai tergugat pada hari ini Kamis 14 Desember 2023 dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, kepada saudari Farah Adelia sebagai penggugat beserta kuasanya dan saudara Farhan Abdurrahman Habib sebagai tergugat beserta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, jika sudah semua, selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi Yang Mulia. Bagaimana keadaannya hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Bagaimana saudara tergugat? Selamat pagi. Apakah hari ini dalam keadaan sehat, saudara? Alhamdulillah saya mewakilkan dan saya siap mengikuti. Baik, untuk saudari penggugat, kemarin kan selama 1 minggu itu telah dilakukan mediasi. Apakah telah tercapai perdamaian di antara kedua belah pihak yang diinginkan menarik dari gugatan dari saudari? Tidak Yang Mulia, saya ingin tetap bercerai. Baik, karena sampai saat ini belum tercapai perdamaian, maka itu sidang kami lanjutkan dengan agenda yang selanjutnya itu pembuktian. Lalu mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh beberapa pihak saja, sehingga tidak diperbolehkan sembarang orang untuk mengikuti sidang ini demi menjaga privasi dan para pihak yang berperkara, sehingga sidang ini akan ditutup untuk umum. Untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami harap untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, saudara-saudari penggugat dan tergugat, agenda persidangan hari ini adalah pembuktian. Apakah saudara penggugat ingin mengajukan bukti? Iya, boleh. Bukti apa yang akan saudara ajukan? Di sini kami akan mengajukan di fotokopi kutipan akta nikah dan juga kita menghadirkan dua orang saksi yang boleh. Lalu bagaimana saudara tergugat? Bukti apa yang akan saudara ajukan? Di majelis dalam hal ini kami mengajukan beberapa barang bukti, mungkin untuk selanjutnya kami akan mengajukan. Baik, karena penggugat menghadirkan saksi, maka selanjutnya adalah pemeriksaan saksi. Apakah saksinya dari pihak penggugat sudah siap? Sudah siap yang boleh. Baik, kepada panitia dipersilakan untuk silakan hadir di ruangan untuk saksinya. Kepada saksi dari pihak penggugat dipersilakan masuk di ruang persidangan. Baik, saudara saksi 1 dan 2, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sudah sengaja dengan makanya? Ya. Saya tak boleh.
saudara saksi, sebelum dimulai persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudara dan saudari saksi. Tolong maju dan serahkan identitas saudara. Baik. Untuk saudari saksi satu, silahkan sebutkan nama. Untuk nama, umur, agama saudari, pendidikan terakhir saudari, SMA, pekerjaan, alamat saudari, Perum Paris Malaysia, Provinsi 2, nomor 6, Jawa Barat. sebelum itu saudari Devi, apakah Anda sudah mengerti untuk apa Anda dipanggil ke persidangan? Ya, di sini saya sebagai saksi sidang perceraian antara Farah Adelia, adik saya, dan suaminya. Baik, selanjutnya saya akan sampaikan identitas saudara saksi 2. Untuk nama saudara, Nama saya Habibur Munik. untuk umur saudara, Saya berumur 54 tahun. agama, Beragama Islam. untuk pendidikan terakhir saudara, Pendidikan terakhir saya strata 1. pekerjaan saudara, Saya berada swasta. untuk alamat rumah saudara. Saya beralamat di Jalan Lodaya, Medan 0305. Baik, saudara Habibur Munik, apakah sebelumnya Anda sudah mengerti untuk apa Anda dipanggil dalam persidangan? Saya mengerti saya di sini sebagai saksi untuk kasus dan bantu kasus ini perceraian anak saya. Baik, kepada saudara saksi, sebelum memberikan keterangan saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Sedia ya. Silakan berdiri. Oke, baik. Tolong ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain dari yang sebenarnya. Jika saya memberikan keterangan yang tidak benar, Jika saya memberikan keterangan yang tidak benar, saya akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk saudara saksi, perlu diketahui saudara saksi telah disumpah. Tolong ingat bahwa Anda telah disumpah dan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang telah saudara katakan tadi harusnya sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai ada yang memberikan keterangan palsu. Jika nanti terjadi perceraian atau akibat keterangan palsu saudara, maka saudara harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mengerti? Mengerti ya. Baik, saya akan bertanya kepada saudara saksi satu dulu. Terlebih dahulu, siapa nama dari suami dari penggugat? Suami dari penggugat atau adik saya yaitu Farhan Abdurrahman Habib. Apa hubungan saudara dengan kedua pihak? Hubungan saya dengan penggugat yaitu penggugat adalah adik saya, sedangkan Farhan sendiri sebagai tergugat adalah kakak ipar saya, adik ipar saya. Apa yang saudara saksi ketahui tentang pernikahan keduanya? Keduanya terikat dalam perkawinan yang sah dan telah memiliki 2 orang anak. Baik, dulu apakah memang ada satu ada pertanyaan? Ada yang mau? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan pada pertanyaannya. Apakah saudara mengetahui mengenai permasalahan rumah tangga yang dialami oleh tergugat dan penggugat? Mengetahui yang mulia karena adik saya sendiri cerita kepada saya. Bisa saudara jelaskan bagaimana ceritanya? Baik, pada mulanya rumah tangga antara penggugat dan tergugat ini rukun. Namun pada bulan Maret 2022 itu mulai sering
keduanya sudah bisa rumah yang mulia. Ada yang mulia. Tadi Anda mengatakan bahwa tergugat telah memberikan nafkah. Dan lalu siapa yang mencukupi nafkah anak-anak mereka? Tentu saja karena saat ini ya semenjak pisah rumah tadinya pun penggugat itu dan tergugat tinggal di rumah orang tua saya. Jadi yang menafkahi itu adalah orang tua saya yang mulia. Keberatan yang mulia? Silakan. Sudah jelas, saya selama masih berhubungan dengan baik dengan istri saya masih menafkahi dengan baik. Buktinya apa? Selama ini yang menghidupi kebutuhan sehari-hari adalah orang tua saya. Kurang ajar menurutnya. Saudara tadi kan sudah diberi kesempatan untuk menanggapi. Jangan sampai malah bikin ribut selama ini. Sudah yang mulia. Baik, untuk saudara tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh saudara kepada penggugat, kepada saksi? Apakah ada yang ditanyakan? Cukup nggak saksi? Cukup, baik. Karena pemeriksaan saksi dianggap cukup. Baik, apabila benar penggugat adalah anak-anak saudara, apakah apa yang saudara ketahui dengan pernikahan penggugat tersebut? Anak saya, Farhan Delia dan Farhan itu sudah menikah sejak tanggal 8 Desember 2022. Terus mereka juga sudah dikaruniai anak, 2 orang anak. Baik, apakah Ada yang mulia? Ya, terima kasih yang mulia. Saya balik kepada pertanyaannya. Apakah saudara mengetahui setelah penggugat dan tergugat ini melangsungkan pernikahan, di manakah penggugat dan tergugat ini bertempat tinggal? Setelah menikah, mereka berdua itu tinggal di rumah saya. Apakah saudara mengetahui bahwa di antara penggugat dan tergugat ini sering terjadi pertengkaran? Sangat tahu, karena mereka berdua ini tak jarang itu bertengkar di hadapan saya. Sejak kapan saudara mengetahui bahwa tergugat dan penggugat ini sering bertengkar? Itu kalau nggak salah sejak Maret 2023. Jadi saya cukup memulai. Ada. Baik, terima kasih yang mulia. Hal apa yang biasanya diungkapkan oleh penggugat dan tergugat? Biasa sih tentang itu nafkah, karena kan si tergugat ini, si suaminya anak saya ini penghasilannya tidak menentu. Terus juga kebutuhan sehari-hari kan saya yang memenuhi gitu. Keberatan majelis. Silakan. Terkait dengan yang disampaikan oleh saudara saksi tadi, klien saya selaku ayah dari anak-anak mereka itu masih tetap memberikan nafkah ataupun kebutuhan sehari-harinya meskipun sudah bisa rumah majelis. Jadi untuk hal tersebut saya memberikan barang bukti berupa riwayat transaksi kepada majelis supaya lebih dipahami majelis. baik, silakan kepada pasangan. Baik, saudara saksi kedua, saudara Habib, penasihat hukum tergugat telah memberikan barang bukti berupa bukti transfer tergugat kepada penggugat pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Apakah saudara mengetahui bahwa tergugat masih memberikan nafkah kepada penggugat? Tidak yang mulia. Ya yang saya tahu selama ini tergugat tinggal di rumah saya. Terus juga anak saya jarang dikasih uang oleh si tergugat. Baik, untuk penasihat hukum tergugat, ada yang ingin ditanyakan kepada saksi dua? Ada majelis. Silakan. Baik, izin bertanya kepada saudara Habib, apa yang saudara ketahui terkait dengan hubungan antara klien saya dengan penggugat setelah pisah rumah? Tergugat dengan anak saya
sudah tidak pernah berhubungan lagi. Ya bisa rumah. Baik. Apakah setelah penggugat atau di sini disebut dari anak saudara dan klien saya telah jarang berkomunikasi, saudara saksi sebagai ayah dari pihak tergugat telah berupaya untuk merundingkan kembali penggugat dengan tergugat. Itu sudah pernah dimusyawarahkan, tapi anak saya tetap kekeh untuk bercerai. Baik, karena dirasa cukup pemeriksaan saksi, silakan saudara saksi keduanya untuk meninggalkan ruang sidang kembali ke tempat semula. Namun sebelum itu silakan aktivitas saudara. Baik, sebelum persidangan kali ini dilanjutkan, majelis hakim ingin bertanya kembali kepada para pihak, apakah pihak penggugat betul-betul tidak ingin kembali mencabut gugatan? Iya ya boleh, saya tidak akan mencabut kembali gugatan. Bagaimana saudara penggugat tanggapan Anda? Begini, saya berharap bahwa istri saya mencabut gugatan kepada saya. Itu semua dikarenakan saya masih mencintai istri saya. Kemudian Bagaimana saudari penggugat tanggapan Anda? Tidak yang mulia, perkataan itu hanya ada di mulut saja. Saya tidak menginginkan saya. Baik, karena penggugat dengan tergugat tidak menemukan titik tengah, maka sidang dilanjutkan pada hari ini sesuai dengan agenda sidang hari ini, yaitu pembacaan putusan. Maka diperintahkan untuk para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Silakan kepada Pak penggugat dan tergugat untuk duduk di hadapan saya. Selanjutnya dibacakan putusan. Baik, sebelum dibacakan putusan, mohon para pihak untuk mendengar isi putusan secara baik-baik untuk memperhatikan. Baik, putusan Bismillahirrahmanirrahim demi ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama Karawang yang mengadili pokok perkara nomor register 01 dari PDT dari 2023 dari PA DKRW pada hari ini Rabu 9 November 2023. Selain itu, dengan kedudukan perkara bahwa penggugat dalam gugatan yang nomor 18 2023 telah mengajukan cerai gugatan yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Karawang dengan nomor register 1 dari PDT G 2023 dari PA DKRW tanggal 19 September 2023 dengan dalil-dalil perkara pokoknya sebagai berikut. Satu, bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat secara sah hukum pada Desember 2023. Dua, bahwa sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sihat talak yang bunyinya sebagai tercantum dalam buku kutipan akad nikah. Tiga, bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di orang tuanya tergugat. Bahwa pada tanggal Januari 2023 kondisi kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis. Bahwa 5, bahwa permasalahan tersebut terus berulang sehingga menjadi penyebab terjadi perselisihan. 6, bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar tanggal 9 Desember 2022. Dengan itu menimbang bahwa pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat satu, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang telah terbukti yang lain, tidak perlu dilihat dari siapa atau penyebab percekcokan atau salah satu pihak dengan pihak lainnya. Dua, bahwa oleh karena unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu pasal 119 F Undang-Undang Islam telah terpenuhi. Tiga,
bahwa oleh karena pula berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai ketentuan Undang-Undang 1974 tentang perkawinan, maka dari itu majelis hakim mengadili: 1. Mengabulkan gugatan penggugat, 2. Menjatuhi talak satu bain subro tergugat terhadap penggugat, 3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp1.240.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Farid Proses HMH sebagai ketua majelis hakim. Panitia pengganti putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan kepada majelis hakim dan sidang terbuka umum dengan menghadiri kuasa hukum penggugat. Bagaimana saudara penggugat, apakah ada tanggapan dari putusan yang telah dibacakan? Saya terima yang mulia. Baik. Kepada para pihak yang merasa keberatan, baik penggugat atau tergugat, atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilakan nanti untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi agama dalam tempo hari selama 2 atau 14 hari kerja sejak putusan ini dibacakan. Maka dengan itu sidang perkara perdata cerai juga nomor register 1/PDT G/2023/PA titik Karawang pada hari ini Rabu 29 November 2023 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sidang dinyatakan ditutup.